Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Herman di acara obrolan malam. Kali ini gua kedatangan seorang temen ya dari Sukabumi yang berasal dari Pelabuhan Ratu. Dengar-dengar dari dia punya kisah menarik di Gunung Gede. Oke, langsung aja dengan teman gue ini yang pertama. Siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Asep. Kalau biasa teman-teman waktu itu manggil, kalau di rumah itu panggil saya Gupron. Mang Asep. Gue panggilnya Mang Asep aja ya. Iya, gak apa-apa, Mang Asep. Mang Asep ya. Amang-amang. Iya. Ya dari Sunda nih, gue juga dari Betawi soalnya. Oke Mang Asep, yang gue denger nih, lu punya kisah menarik nih ya dari Iya, bisa perjalanan lu di Gunung Gede. iya betul. Bisa ceritain gak di obrolan malam ini? Nah, jadi waktu itu setelah kelulusan sekolah SMA, dulu itu saya kan orang Sukabumi. Kalau rumah di Pelabuhan Ratu, sekolah di Sukabumi, ada salah satu sekolah negeri lah, SMA negeri Sukabumi. Setelah waktu itu di kelulusan SMA itu di tahun 2014. Nah, 2014 itu kita kelulusan sama teman-teman, rencananya mau mengadakan perpisahan. Perpisahan kelulusan ya? Kelulusan kan sama teman-teman ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang memang ngajakin lah untuk mendaki pertama kali kita itu, teman semuanya rata-rata pertama kali buat mendaki naik gunung ya. Oh, baru pertama kali naik gunung. Nah, cuman waktu itu kita berangkat itu sekitar 5 orang. 5 orang kita berangkat awal mula itu dari jam 4 jam 5 melalui jalur, kalau waktu dulu itu kita rencana emang naik ke Gunung Gede. Nah, di Gunung Gede itu kan ada 3 jalur, Selabintana, terus Cibodas sama Putri, ya kan. Nah, Putri Cipanas ya kan, daerah Cipanas itu Cibodas, Putri sama Selabintana. Kebetulan waktu kita lewat jalur Selabintana. Nah, cuman yang kita lalui itu lewat Selabintana waktu itu karena memang tidak terlalu begitu ketat atau apalah ya. Karena mungkin sistemnya pun nggak terlalu begitu harus. Sekarang kan udah gampang lah, online bisa daftar dulu di rumah ataupun apa gitu. Kalau dulu itu kan mesti kita datang ke tempat pos pendaftaran kan. Iya, ke pos dulu nih biasanya nih buat buat daftar. Cuma waktu itu kita mutusin karena mungkin persyaratan kita pun tidak terlalu inilah, dan waktu itu emang ada 1 orang yang pernah ke Gunung Gede. Nah, kita itu dulu lewat jalur Selabintana, Bang. Selabintana. Ya, Selabintana itu daerah Sukabumi, dan memang katanya sih, kata orang lain itu awalnya memang trek paling terjal lah untuk menuju Gunung Gede itu. Nah, kita coba kan beranikan lewat situ berlima, berangkat dari pos 1 itu jam 4, cuman kita nggak lewat pos.
Jadi sebelah pos itu karena ada kawan satu ini tahu jalan tikus ya, Jalan tikusnya. jadi lewat pinggir lah, Mm-mm. lewat gang lah, gang lewat pinggir pos, terus tiba-tiba kita sampai sebelum pos 1. Nah di situ eh, di pos 1, sebelum pos 1 itu mulai kerasa nih apa perjalanan kan, karena katanya kalau di gunung itu kita jangan bilang apa namanya, jangan nanya masih jauh gak, masih jauh Boy, gak, masih jauh nggak nih? konon katanya kalau misalnya kita terus merasa nanya-nanya seperti itu kayak terus seperti jauh gitu kan. Mm. Dan memang benar kok, ini memang karena entah pertama kali atau memang kayak kok ini jauh amat gitu kan, baru pos 1 aja udah gimana ya, Udah ngerasa jauh. ngerasa jauh dan kelelahan kan. Dan di situ kebetulan trek di situ tuh banyak satu hewan-hewan apa ya namanya, pacet tuh. Oh, binatang pacet. Ya bilang pacet kan di situ kan mulai pada nempel-nempel dan banyak inilah pacet-pacet yang nyedotin darah-darah itu kan. Mm. Nah ya udahlah kita tetap lanjutin jalan, kita berlima memutuskan untuk terus jalan. Cuman karena pas kita di pos 1 dilewatin, pos bayangan 2, terus pos 2 kita terus jalan, pos 3. Nah di pertengahan ini Mm. setelah pos 3 cuman kita nggak sampai pos, di pertengahan itu ada salah satu, ada curug lah, kayak semacam curug cuman kecil, nggak terlalu terjal gitu. Mm. Jadi ada aliran air lah, kayak ada aliran air. Kita memutuskan untuk apa namanya, ngecamp di sana karena terlalu malam untuk dilanjutkan. Dan kebetulan waktu itu hujan dan kita mendirikan tenda itu pas hujan gitu. Jadi terpaksa lah mendirikan tenda di dekat curug gitu. Kita mendirikan tenda, salah satunya karena hujan, terus udah kemalaman juga, udah tengah malam kan, makanya kita putuskan ya udahlah di sini dulu aja kan diriin tenda. Karena pas hujan kita cepet-cepet aja kan, yang penting tenda diri sebagainya, nggak apa mikir-mikir yang lain lah. Mm. Udahlah kita kumpul di situ, ada beberapa pakaian yang basah atau tas keril pun pada basah lah gitu. Nah kita biasalah awal-awal ngobrol kan, ada kawan satu udah mulai tidur, mungkin kelelahan kan, kita balikan tinggal berempat ngobrol. Nah cuman di situ kita ada yang merasa yang ganjal bang. Yang ganjel apa tuh? Nah jadi yang kita ngerasain ganjal itu kok tadi apa ya, suasananya agak hening gitu kan, paling suara-suara burung atau apa, cuman ini kok suara beda gitu, kayak baru denger. Dan hasilnya pun gimana ya, jadi kayak apa, kayak suara kuda jalan, bunyinya tuh ya kayak suara kuda ya gitu, gimana kan. Iya Ya, suara kuda. apa itu ya, bunyi kuda lagi. Kita lihat kok ada, kita lihat dari jendela kan, di tendanya itu ada bisa melihat kan, yang bisa dibuka tuh, ada yang slidingnya. Kita lihat ke kiri ke kanan nggak ada, udahlah biarin, ngobrol-ngobrol lagi kan sama teman-teman tuh. Dan paling itu perasaan lah, udah jangan yang aneh-aneh pokoknya pas di gunung itu katanya. Ada salah satu teman yang bilang gitu. Ya udahlah kita ngobrol yang lucu-lucu aja kan. Cuman udah lama kemudian udah pada ngantuk tuh yang lain kan, satu persatu mulai tidur kan, termasuk saya pun waktu itu udah ngantuk banget kan. Cuman ya karena masih apa ya, masih ada perasaan suara-suara yang memang ngejanggal lah, aneh, ditambah apa ya, suara air turun gitu kan, agak ngeri juga ya kan. Dari ke bawah apa ya, mau tidur tuh susah gitu. Jadi udah lama kemudian beberapa ya, tadi yang pertama udah jelas dia udah tidur duluan, yang 3 orang lagi ini 2 orang tidur. Nah kita berdua nih ceritanya kan, tinggal sisa berdua ngobrol. Tapi kira-kira temen-temennya itu pada denger ya? Nah kalau yang berempat itu ya, suara itu kayak suara
bukan suara kuda, kayak suara kuda lah, entah apa atau apa gitu kan. Suaranya dengar, dan ya kita anggap itu ya perasaan aja lah dulu gitu kan. Yang dua itu tidur, kita berdua. Nah, pas kita berdua ini kan semakin hening kan pembicaraan itu, ya semakin apa ya, semakin malam kan semakin horor lagi tuh pembahasannya. Nah itu gimana ya, jadi kayak seolah-olah apa, kayak ada orang jalan gitu ngobrol dari atas, yang baru mau turun gitu kan, dari puncak mau turun ke bawah, ada suara kayak suara ngobrol gitu berdua. Mana si Dede? Tapi ada orang. Pas anehnya itu pas kita lihat, kita buka, siapa gitu kan, Kedengeran orang ngobrol. kedengaran doang gitu, sama suara jalan kakinya gitu. Udah kita biarin, mungkin dia nggak lihat atau apa kan, karena apa ya, kita itu di pinggir, benar-benar di pinggir deket inilah, curug, jadi nggak terlalu ke jalan lah. Cuman dilihat lagi penasaran, ada masih nggak ada gitu, dipanggil kan gak ada yang nyaut, lain juga, padahal kan terdengar jelas lah gitu, kedengaran jelas gitu, ya pembicaraannya gitu kan, obrolannya, cuma kan ada yang suara ngobrol aja kan. Lihat lagi kok nggak ada lagi, pas masuk lagi hening dulu tuh, nggak lama kemudian kayak ada suara-suara apa ya, musik Gamelan gitu, kayak gamelan gitu. Kacau kan di situ kan, udah mulai apa ya, pikiran tuh udah ngelantur kemana-mana lah, jadi udah kayak mau kabur, mau kabur gimana ini di tengah hutan ya, terpaksa kan kita udahlah diem ya, geser teman-teman yang lain gitu kan, sambil pakai apa ya, sleeping bag, kedinginan, sambil apa ya, dengerin suara air, dan sambil ketakutan sih pastinya, karena dilihat tadi suara di hutan ada suara gamelan gitu kan, ada yang suara ngobrol tapi nggak ada orangnya, dan malam-malam, dan kebetulan waktu itu ya lagi hujan kan, masih hujan tuh posisinya, hujan. Terus itu sekitar, kita lihat jam itu sekitar jam 1:30 lah, 1:30-an. Kita masih melek, masih bangun lah, masih apa ya, memikirkan yang tadi gitu kan, masih kepikiran tinggal berdua ini, ya memang masih bangun lah, aku sama kawanku satu orang lagi. Nah di situ gak lama kemudian kayak apa, ada yang nyamperin gitu ke tenda kan, ke tenda kita ya, ada yang nyamperin. Gue bilang kan ke temennya Mas Lu, suara sambil bisik kan, ada suara siapa, ada yang udah ke sini, suara udah enggak, takutnya pada takut kan, ini semakin dekat kan gue kan, ya suara yang jalan itu kan dekat, tapi kok ya ada yang bilang apa kayak gitu, permisi kayak atau apa, suaranya aja dengerin gitu, nyamperin gitu, kayak ngeketin suaranya tuh, suara jalan kakinya tuh. Terpaksa lah kawanku satu ini, dia kan karena dia deket apa ya, slatingnya bisa dibuka itu, jendela bisa dilihat lah, dia melihat kecil-kecil, dilihat ada orang, cuma nggak lama kemudian kayak ada apa ya, kayak ada bayangan cepat gitu jalan hitam, dan posisinya itu lagi hujan, jadi kan kelihatan tuh bayangan air sama yang hitam yang kenceng itu, set, tiba-tiba nggak ada lagi, dia langsung gini kan, tadinya gini langsung kayak apa ya, merejak lah gitu kalau bahasa Sundanya tuh, kaget kan, sampai anak sama kawan satu ini bangun
ketakutan kan, dia baru bangun tidur langsung dengar cerita kayak gitu. Tidur udah di situ. Malam pertama dilupakan lah, karena setelah itu nggak ada nggak ada suara lagi. Ketika dilihat pas kawan satu ini bangun kan yang tadi, udahlah kita udah tidur aja, paksain aja tidur. Nah malam pertama udah bangun, subuh kita bangun berangkat lagi. Itu pagi-pagi masak lah seperti biasa, masak dulu, terus berangkat lagi itu nanjak lagi itu jam 10:30 berangkat lagi ke puncak. Kita ngecamp di hari pertama itu karena hujan lagi, ngecamp di Surya Kencana di Surya. Di situ semalam nginep, karena waktu itu karena kita nggak ada batasan ya, karena nggak bisa dikatakan ya dulu itu bisa dikatakan ilegal gitu kan, nggak pakai simasi ataupun apa. Kita putuskan untuk, karena belum dapat ini tujuan yang kita pengen kan, dapat sunset, sunrise lah gitu kan, pengen dapat feel suasana di atas gunungnya kan. Makanya malam kedua di Surya Kencana campnya. Nah pas mau malam ketiga berangkat itu sore kita ke puncak, naiklah ke puncak, ke gunung gedenya. Kita bikin tenda lagi, camp lagi di pinggir-pinggir seberangnya kawah. Karena kan di puncak itu mungkin sekarang nggak tahu masih boleh atau enggak tuh, kalau misalkan kita mendirikan tenda di atas puncaknya dekat seberang kawah, ataupun masih boleh atau enggak lah. Kalau dulu karena masih ini gitu kan, masih nggak terlalu, bisa dikatakan nggak terlalu ketat tuh bang. Di sana kita nyampe sore sekitar jam 5 lah sampai puncak itu, karena dari Surya Kencana ke atas itu ke puncak paling jalan itu 30 menitan baru kita bisa sampai atas kan. Nah kebetulan pas di atas kita kehabisan air buat masak kopi ataupun apa gitu. Nah ada kan aku sama kawan kan berlima, disuruhlah bertiga itu ke bawah untuk ngambil air, karena kan di Surya Kencana itu ada kayak bisa ngambil air gitu, kayak kayak sumur lah, bukan sumur tapi panjang kayak kali gitu, cuma kecil lah, sungai kecil gitu kan. Iya. Biasa itunya galengan itu. Nah galengan lah misalnya kayak gitu kan. Nah pas mau ke bawah masih dekat-dekat atas lah, tiba-tiba kawanku satu ini denger ini yang nangis. Kan kalau yang nangis itu awalnya dekat suaranya, kecil lah, kecil itu berarti jauh. Apa kembali ya? Kecil dekat apa kecil jauh? Nah kalau misalnya suara kecil itu kan, kalau misalkan yang ketawa-ketawa itu biasanya kalau suaranya kecil itu dia menandakan dia dekat kan. Nah, kalau yang keras itu jauh. Ya kalau yang keras jauh. Nah awalnya itu keras, lama kecil kan, bunyi aja kan, bunyi juga nih kan. Lama-lama kecil dekat, semakin dekat. Dia nanya, lu denger gak katanya? Dengar. Lu denger gak? Denger. Langsung gitu kan, bukannya balik lagi ke tenda, ini malah ke bawah kan. Ya udahlah, karena kita tujuannya memang mengambil air, ke bawah maksain. Setelah itu lumayan pak, lama itu suara bunyi suara yang nangisnya itu. Cuma kan kita ngelihat nggak terlihat lah yang nangis, cuma kan semakin dekat takut juga gitu kan. Makanya kita langsung lari aja gitu kan, ke bawah lari. Ditanya kan ada salah satu pendaki juga kan, rombongan
kenapa bang harus lari bang? Enggak, ya pura-pura agak ini aja kan, biar Pura-pura nggak nggak tahu. biar pura-pura nggak tahu aja kan, biar mereka kan nggak ketakutan, apalagi kan baru mau naik kan. Makanya udahlah, nggak bilang ada apa, suara apa gitu, terus ke bawah ngambil air kan di sana di Surya Kencana, bawa empat aqua waktu itu, 4 aqua kita isi penuh ke atas lagi, nanjak lagi. Nah kita kan camp di atas kan, di malam ketiga itu camp di atas di malam ketiga. Pas tadi sore itu ke maghrib kan denger kan. Nah kawan satu ini dia apa ya, kayak ngeliat seorang apa ngeliat yang putih-putih bang. yang putih. Iya, dia putih-putih, jadi kan kayak apa ya, itu pohon-pohon itu kan kayak pohon apa ya, pohon ada luis ya. Luis mah Iya. bunga. Iya bunga, kayak bunga, tapi yang dari ininya kan kecil-kecil kan. Pohonnya itu enggak ini lah, enggak pada tinggi. Nah di semak-semaknya itu apa ya, putih, terus kayak apa, ngeliatin gitu kan, pakai putih. Terus rambutnya apa ya, kata dia itu rambutnya panjang, cuman apa ya, mukanya itu agak berantakan gitu, agak beraturan, saya jelek lah. Itu lu lihat kayak berusaha katanya, lihat apaan? Di situ masa sih kan, itu jam berapa ya dia, karena pakai senter kan, ke center sama dia, cuma katanya pas dia balikin lagi nggak ada. Jadi kok tiba-tiba nggak ada, berarti kan bukan sejenis kita gitu kan. Bisa dikatakan kuntilanak karena rambutnya katanya panjang hitam gitu kan. Kuntilanak gitu kan. Kuntilanak apalah, tahu itu celek kayak gitu. Terus itu udahlah kita kabur ke tenda. Kebetulan di hari malam ketiga itu nggak hujan. Kita diriin apa yang buat kayak api unggun, bakar-bakar gitu kan, malam kayak biasa. Di situ hari malam terakhir, alhamdulillah apa yang kita inginkan kan dapat lah, mataharian sunrise itu dapat gitu kan, foto-foto. Setelah itu balik lagi ke jalan yang sama. Nah alhamdulillahnya pas balik kita apa ya, tidak terlalu banyak hal-hal yang janggal lah gitu. Cuman kawan satu ini si kakinya itu sebelah kayak kan, kalau kita tuh balik turun itu kan kayak pasti cepet kan, karena nggak nanjak ataupun apa kan, karena posisi jalur trekking itu kalau jalur selabin tanah kan terjal lah, harusnya kan turun itu kita bisa semakin cepat kan. Cuman kawan satu ini si kakinya itu kayak keseret, kayak yang kram gitu, padahal dia tidak merasakan kram biasanya kerasa lah, di jinin aja sakit gitu kan, betis. Cuman dia itu nggak ngerasain apa-apa gitu, tapi pasti jalan kayak apa ya, kadang yang narik kayak berat di sebelah, kayak ditahan gitu. Iya kayak ditahan, sampai dia itu agak enakan itu di selabin tanah. Sampai selabin tanah baru kerasa ininya tuh nggak terlalu berat lah, agak entengan. Cuman pas pas nyampe rumah kawan itu satu orang dia di daerah selabin tanah lah, di bawah, nggak terlalu jauh dari pintu gerbang masuk mau nanjak di situ. Kita istirahat dulu di situ. Nah herannya itu ada tiba-tiba orang tetangganya kan,
habis dari gunung ya kan, dia nanya karena dia lihat setelan kita kan masih pakai carrier, pakai jaket lah. Iya Pak, itu mendingan katanya kalian cepat mandi, terus apa namanya sholat harus gitu ya. Sama ya bisa-bisa baca doa lah. Iya Pak, kenapa emang? Dia awalnya nggak mau jawab kan, nggak mau ngasih tahu. Enggak tuh, enggak ada apa-apa. Pak bener Pak, itu kalian ada yang ini katanya, ada yang ngikutin kan, ini lagi nih ada yang ngikutin. Serius Pak, ya kalian sholat aja katanya, beres-beres dulu mandi, apa namanya mandi, suruh sholat baca doa aja katanya kan, biar dia nggak terus ngikutin kalian gitu, karena ada yang ngikutin lah sama kalian. Oh iya siapa? Nah di situ kita ya sholat alhamdulillah kayak gitu, cuma katanya masih ada, iya masih ya, cuman nggak terlalu deket lah, masih jarak, tapi dia masih mantau gitu, masih liatin kan, masih ada katanya di sekitaran kalian, masih daerah sini. Itu yang dari bapak-bapak itu apa Bapak-bapak yang sama, yang karena kan posisi rumah dia itu tetanggaan kan, sama teman kawanku itu kan, dan katanya dia bisa ngelihat ke hal-hal yang gaib gitu kan. Gimana tuh Pak? Ya udah nanti saya coba ini kan katanya, pindahkan ataupun suruh pulang lagi lah ke tempat asalnya. Oh iya sir. Nah, di situ kan, alhamdulillah nggak lama kemudian dia datang lagi lah nyamperin, kalian ada kejadian apa aja di sana? Ya tadi lah kita ceritakan kan, yang tadi gini. Kita ceritakan ke dia, pantesan. Tapi gimana Pak sekarang kan, kita nanya, udah aman nggak apa-apa, tadi udah nggak ada lagi. Ya mungkin situ sih cerita pas pertama kali kita naik gunung, dan kebetulan kita naik trek yang memang apa ya, bisa dikatakan kata orang-orang pendaki itu sulit lah dan terjal gitu, dan mungkin jarang yang mau naik ke jalur Selabintana ini gitu. Jarang, biasa sih jarang yang lewat situ, jarang. Iya jarang, karena terjal dan memang masih banyak kejadian lah di situ. Banyak kejadian waktu itu. Mungkin itu sih apa namanya, cerita dulu setelah kita lulus sama teman-teman kan, merayakan perpisahan. Oke. Ya terima kasih buat Mang Asep, ceritanya cukup seru juga sih ceritanya. Ya sampai di sini aja obrolan malam kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.